Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal eh, 9 Maret 2020 ya. Kita akan melakukan pertemuan perkuliahan yang kedua, yaitu pengantar ilmu ekonomi secara daring. Terima kasih untuk perhatiannya, dan materi akan Ibu berikan dengan pokok bahasannya adalah konsep ilmu ekonomi dan permasalahannya. Materi sudah Ibu berikan melalui Google Classroom, dan hari ini nanti Senin jam 12.50 kita tepat sesuai jadwal akan melakukan perkuliahan secara daring. Silahkan disimak melalui video YouTube maupun melalui Google Classroom. Juga kita bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp kita. Akan langsung Ibu paparkan tentang apa itu konsep ilmu ekonomi dan permasalahannya. Selanjutnya yaitu pokok bahasannya pengertian ilmu ekonomi, motif ekonomi, prinsip ekonomi, biaya peluang atau cost opportunity, kelangkaan atau scarcity. Kita mulai bahasan yang pertama. Pengertian ilmu ekonomi sudah kita bahas kemarin. Kalau kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang itu oikos dan nomos, yang artinya bahwa di sini oikos artinya rumah, nomos artinya di sini adalah aturan. Jadi aturan rumah tangga. Selanjutnya, motif ekonomi adalah dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi, baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Nih, motif ekonomi yaitu keuntungan. Juga di sini ada kebutuhan, memberi penghargaan, membantu sesama, dan kekuasaan. Selanjutnya, prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan sesuatu mendapatkan hasil tertentu. Nih, ya. Sedangkan pengklasifikasian ilmu ekonomi yaitu ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 dalam mempelajari ekonomi, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, ekonomi terapan. Di dalam ekonomi teori kita mengenal dengan adanya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Cabang ilmu ekonomi di sini ada moneter, ekonomi syariah, ekonomi sumber daya manusia, ekonomi sumber daya alam, internasional, regional, dan ekonomi publik, serta ekonomi industri. Masalah pokok dalam ilmu ekonomi adalah what yang artinya bahwa apa yang mau diproduksi, barang apa yang mau diproduksi, barang dan jasa yang akan diproduksi. Di sini ada how, bagaimana memproduksi barang dan jasa tersebut, berapa jumlahnya, bagaimana metodenya. For who, di sini adanya barang diproduksi untuk siapa, siapa yang memproduksi, dan barang digunakan untuk kebutuhan siapa. Di sini pertanyaan yang harus dijawab dalam masalah pokok ekonomi. Sedangkan kebutuhan manusia ada macam-macam jenisnya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di sini kebutuhan primer menyangkut pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang melengkapi. Kebutuhan tersier termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk barang yang mewah. Sedangkan kebutuhan menurut waktu, di sini ada kebutuhan sekarang menyangkut kebutuhan yang sekarang yang harus dipenuhi dan kebutuhan yang akan datang. Misalnya di sini tabungan ataupun pendidikan. Selanjutnya yaitu kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani.
Selanjutnya, pembagian kebutuhan menurut subjeknya, bahwa ada kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, dan kebutuhan publik atau kebutuhan massa. Di sini ada dua, yaitu individu makan, kelompok yaitu transportasi dan lain-lain atau sarana dan prasarana. Selanjutnya, sistem ekonomi yang kita kenal ada tiga, yaitu kapitalis. Di situ ada para pemodal atau disebut di situ ada liberalis, yaitu yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis atau di situ sering disebut komando. Juga yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Kegiatan pokok dalam ekonomi yaitu ada produksi, di sini ada distribusi, ada konsumsi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ekonomi yang berprinsip syariah. Di sini ada tujuannya, sumber daya merupakan titipan Allah. Di sini pengakuan kepemilikan pribadi dalam batas tertentu. Prinsipnya penggerak ekonomi syariah adalah kerjasama. Di sini menolak akumulasi kekayaan oleh segelintir orang. Juga menjamin pemilikan untuk orang banyak. Juga takut kepada Allah dan hari akhir. Ini kalau ekonomi berprinsip syariah. Juga ada zakat dibayar atas kekayaan yang memenuhi nisab. Juga yang terakhir, melarang riba dalam segala bentuk. Nah, di sini ekonomi bersyariah juga menjelaskan manfaat. Di situ ada manfaat mewujudkan integritas seseorang muslim yang kafah. Di situ juga menerapkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam, dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Selanjutnya, manfaat yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan. Dan yang keenam adalah mengamalkan ekonomi syariah mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih. Inilah penjelasan Ibu tentang konsep ilmu ekonomi dan permasalahannya. Semoga bermanfaat dan silahkan untuk memahami. Kalau ada yang kurang paham silahkan bertanya melalui media yang Ibu sediakan, WhatsApp group, media diskusi, juga melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.